Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama admin. Hari ini kita akan membahas alasan BKN menunda kembali pendaftaran P3K. Simak selengkapnya dan jangan di-skip. Bagi yang baru bergabung agar tidak ketinggalan informasi, silahkan bantu dengan like, komen, dan subscribe. Penundaan pendaftaran ini disampaikan langsung oleh Bima Ketua BKN. Antara usulan formasi guru di daerah dan database Kemendikbudristek tidak match, kata Bima usai penandatanganan nota kesepahaman BKN dengan Universitas Terbuka UT di Tangerang Selatan, Senin, 24/10. Begitu kata Bima. Ketua BKN Bima lantas menjelaskan ketidakcocokan itu terjadi pada kelompok pendaftar prioritas 1P1 P3K. Kelompok P1 ini adalah para pendaftar P3K 2021 yang lolos passing grade tetapi tidak memiliki formasi penempatan P3K. Bima menganalogikan ketidakcocokan data itu misalnya data P3K kelompok P1 di Kemendikbud untuk SD Negeri A sampai J sedangkan usulan formasi dari pemerintah daerah untuk menjadi guru di SD Negeri X, Y, dan Z. Bima mengatakan ketidakcocokan tersebut muncul karena Pemda saat mengusulkan formasi, tidak mengetahui data yang ada di Kemendikbudristek. Kasus serupa kemungkinan juga dialami pendaftar P3K alumni UT. Informasinya ada 79.469 orang lulusan UT lolos P3K formasi guru. Bima mengatakan mereka bisa mendapatkan NIP setelah ada kecocokan denekan usulan formasi dari pemerintah daerah. Bima menganjurkan supaya Kemendikbudristek menuntaskan dahulu rekrutmen P3K untuk kategori P1 tersebut. Jumlahnya mencapai 193.000 orang lebih. Setelah rekrutmen P3K kategori P1 itu beres, baru beranjak ke rekrutmen P3K kategori prioritas 2P2. Kategori P2 ini adalah honorer yang belum ikut tes P3K 2021 atau yang sudah ikut tes tetapi tidak memenuhi passing grade. Saat dipertegas soal nasib pendaftaran P3K yang sedianya dimulai tanggal 25 Oktober, Bima mengatakan tidak tahu. Dia membenarkan bahwa kunci dibukanya akses di website sscasn.bkn.go.id ada di BKN. Tetapi akses ke website pembuatan akun tersebut belum akan dibuka sampai ada clearance data dari Kemendikbud. Saya, BKN, hanya memfasilitasi. Tesnya bukan di saya, BKN, ujarnya. Saat diakses malam kemarin, website sscasn.bkn.go.id tidak bisa dibuka. Website yang bisa dibuka hanya untuk helpdesk tanda hubung sscasn.bkn.go.id. Sesuai dengan namanya, website tersebut untuk menampung pertanyaan dari masyarakat. Pada kesempatan tersebut Bima juga menjelaskan tentang apakah ada rekrutmen PNS di 2023 nanti. Bima mengatakan belum ada rencana rekrutmen PNS tahun depan. Sekarang akhir Oktober, dibuka P3K saja belum bisa tes hari ini, katanya. Padahal kalender 2022 tinggal 2 bulan lagi. Bima menuturkan proses tes rekrutmen P3K tahun ini saja, kemungkinan dilaksanakan pada 2023 nanti. Sementara itu, terkait penundaan ini, pemerintah Provinsi Pemprov Riau masih menunggu surat resmi. Tapi kami masih menunggu surat resmi dari BKN, belum ada petunjuk teknisnya. Karena sebelumnya itu jadwal tentatif, ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Provinsi Riau, Ihwan Ridwan, Senin, 24/10. Terpisah, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, BKHM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Anang Ristanto tak memberikan adanya perubahan jadwal pendaftaran. Saat ditanya soal jadwal seleksi, ia mengatakan masih sesuai dengan pengumuman yang ada di laman https://guruppk.kemdikbud.go.id/. Jadwalnya ada di website P3K Guru, ujarnya ditemui Senin, 24/10. Pada laman tersebut, pengumuman seleksi bakal dilakukan hari ini, 25/10. Pendaftaran bagi semua pelamar juga dimulai di hari yang sama hingga tanggal 7 November tahun 2022 mendatang, termasuk pengumuman mendapatkan penempatan untuk pelamar prioritas I. Sebagai informasi, ada 3 kategori pendaftar dalam seleksi kali ini. Yakni, prioritas I meliputi tenaga honorer X kategori 2, THK 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru PPG, dan guru swasta. Pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi.
Kemudian, pelamar prioritas 2 adalah THK 2. Sedangkan pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara, untuk guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) dan yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek masuk dalam kategori pelamar umum. Tahap selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi untuk pelamar prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum mulai tanggal 25 Oktober sampai tanggal 9 November tahun 2022. Pengumuman bakal dilakukan pada 10-11 November tahun 2022. Pelamar diberikan waktu untuk melakukan sanggah bila ada hal-hal yang tidak sesuai di tanggal 12-14 November tahun 2022. Bagi pelamar prioritas 2 dan 3 yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan seleksi ke tahap penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior pada 21-22 November tahun 2022. Dilanjutkan penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM, yang terjadwal di tanggal 23-27 November tahun 2022. Sementara, untuk pelamar umum, pengumuman dan pemilihan formasi dimulai 8-12 Desember tahun 2022. Rencana Kemendikbudristek untuk membuka pendaftaran PPPK 2022 pada tanggal 25 Oktober rupanya belum mendapat restu dari BKN. BKN sebagai selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional, Panselnas, belum membuka akses portal sistem seleksi calon ASN untuk pendaftaran PPPK 2022 bulan ini. Pihak BKN mengungkapkan, masih ada kendala teknis di Kemendikbudristek yang belum rampung dan harus diselesaikan, sebelum seleksi pendaftaran PPPK 2022 dibuka untuk pelamar. Walau begitu, BKN memberi kesempatan, bila Kemendikbudristek tetap ingin membuka pendaftaran PPPK Guru 2022 pada tanggal 25 Oktober. Tetapi seleksinya tidak lewat SSC ASN BKN. Sebelumnya, pihak Kemendikbudristek ingin pendaftaran seleksi pelamar P1, P2 dan P3, serta pelamar umum dilaksanakan secara serentak. Informasi pembukaan seleksi penerimaan P3K 2022 ini terlampir pada Surat PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 733 BGT, 1/3/2022, yang dirilis pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Dalam surat itu, terlampir informasi yang mengamanatkan bahwa pendaftaran seleksi PPPK 2022 untuk semua pelamar dimulai Selasa, besok, tepatnya tanggal 25 Oktober tahun 2022. Sekadar diketahui, pelamar P1 ialah guru lulus passing grade tahun 2021. Sedangkan, pelamar P2 ialah guru honorer kategori 2 dan pelamar P3 ialah guru honorer yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja di atas 3 tahun. Sementara, pelamar umum merupakan guru honorer yang terdaftar pada Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, guru lulusan PPG, serta guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Menurut BKN, terlalu berisiko bila seleksi P1, P2, P3, dan pelamar umum dilaksanakan secara bersamaan. Kemendikbudristek juga dinilai tidak konsisten, karena skema pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022 tidak sesuai rencana awal. Di mana awalnya, Kemendikbudristek dan Panselnas telah sepakat, seleksi P3K Guru dilaksanakan bertahap. Dimulai dari penuntasan guru lulus passing grade PG, atau pelamar P1 terlebih dulu. Setelah P1 tuntas, barulah dilaksanakan seleksi P2 dan P3 dan terakhir, seleksi tes bagi pelamar umum. Adapun mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permen PANRB, Nomor 20 Tahun 2022, tentang pengadaan P3K Guru pada instansi daerah. Demikian informasi yang dapat admin sampaikan, bantu channel ini dengan like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.